Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Ibu hari ini akan menjelaskan materi lanjutan ya. Sebelum UTS, kita udah bahas tindakan manajemen strategi dan setelah UTS, udah masuk materi analisis dan pilihan strategi. Di mana hari ini juga kelompok 1 akan mulai presentasi dengan topik analisis dan pilihan strategi. Oke, baik. Ibu akan share screen terlebih dahulu, ya, akan membahas secara singkat terkait analisis dan pilihan strategi. Ini sebenarnya udah Ibu bahas ya minggu lalu, tapi nggak apa-apa, Ibu ulang lagi secara singkat terkait dengan tugas diskusi ya, sebelum nanti kita masuk pada pukul 9.40. Oke, baik. Nah, jadi analisis dan pilihan strategi di sini kita udah masuk dan memulai memilih strategi yang tepat. Sebelumnya kita udah bahas itu strategi integrasi ke depan, integrasi ke belakang, kemudian ada terkait likuidasi juga, apakah kalau perusahaan mengalami kegagalan, perusahaan bisa memilih strategi atau tidak. Ternyata ada juga strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini terkait tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi perusahaan harus menyusun tujuan jangka panjang agar dapat merumuskan strategi dan memilih strategi yang tepat. Kemarin perumusan strategi ada beberapa tipe ya. Pertama menggunakan analisis faktor internal dan eksternal, itu udah kita bahas juga ya terkait strategi internal dan strategi eksternal ada di pembahasan bab 4 dan bab 3 dan bab 4 ya, pengukuran internal dan eksternal. Nah, kita masuk ke analisis SWOT, space, BCG, ya. Ini yang akan kita bahas. Fokusnya ke sini dulu, analisis dan pilihan strategi terkait analisis SWOT seperti apa. Jadi yang lalu tahap input ya, minggu lalu udah kita bahas terkait tahap input di tindakan manajemen strategi terkait pengukuran faktor eksternal dan faktor internal. Kita bahas dulu terkait pemilihannya, pemilihan strategi. Kita pertama menggunakan matriks SWOT. Ya, matriks SWOT itu pencocokan antara kekuatan, peluang, ya, strength, opportunity, kemudian weakness, opportunity, kelemahan, peluang, ST, kekuatan, ancaman, WT, kelemahan, ancaman. Nah, jadi kita gabungkan beberapa tahapan ini, ya, kita merumuskan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT membantu perusahaan, ya, memilih kira-kira yang menjadi kekuatan perusahaan apa saja, menjadi kelemahannya apa saja. Dia bisa merumuskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, mereka bisa memilih mana strategi yang tepat. Kalau kira-kira kita punya kelemahan belum bisa berinovasi karena teknologi perusahaan belum canggih. Apa yang harus dilakukan kalau punya kelemahan seperti itu? Apakah kita punya kekuatan? Nah, kita punya kekuatan harga yang lebih murah, punya produk harga yang lebih murah dibandingkan pesaing-pesaing yang lain. Karena masih manual, pengerjaannya manual. Nah, tapi tingkat inovasinya rendah. Itu juga termasuk mix antara kekuatan dan kelemahan. Apa yang harus dilakukan? Apa peluangnya? Itu yang harus dipikirkan. Kemudian ada analisis strategi menggunakan space. Space ini juga matriks. Sama tadi seperti SWOT, ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, kalau space ini menggunakan matriks yang terdiri dari agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih detail lagi bagaimana analisis dan memilih strategi menggunakan space ini. Nah, kita lihat dulu secara singkat ya, ada konservatif, agresif, defensif, dan kompetitif. Kita yang lalu kan udah bahas terkait integrasi, kemudian bagaimana penetrasi pasarnya, pengembangan pasar, jika terjadi kendala di perusahaan, apakah dia harus likuidasi, nah itu terkait defensif. Jadi pembahasan di bab 3 ya, terkait tindakan manajemen strategi, ini kita mixkan di dalam strategi space, ya, memilih strategi space, konservatif, agresif, kompetitif, dan defensif. Nah, ada 4 kuadran di sini, di mana
kita harus rumuskan apa yang menjadi integrasi ke depan dan ke belakang perusahaan. Yang udah disusun yang lalu, strategi yang udah kita pilih dan kita susun sebagai integrasi ke depan apa saja. Sebagai penetrasi pasar apa saja. Apa yang menjadi daya saing perusahaan? Integrasi ke belakangnya bagaimana? Kita rumuskan lagi, walaupun di sini ada integrasi ke belakang 2 kali di 2 kuadran agresif dan kompetitif, kita harus rumuskan apakah integrasi ke belakang ini bisa kita masukkan di 2 kuadran agresif dan kompetitif, bisa sebagai daya saing dan bisa sebagai agresif atau kecepatan di sini. Kecepatan perusahaan untuk dapat beradaptasi atau terus bersaing. Itu juga untuk konservatif dan defensif. Ini terkait, kalau konservatif terkait dari penetrasi pasar, pengembangan pasar. Nah, diversifikasi, masih ingat ya, diversifikasi ada terkait dan tidak terkait. Kemudian defensif, ada penciutan, likuidasi, divestasi. Nah, ini nggak Ibu jelaskan lagi apa itu maknanya, kita udah bahas di satu pertemuan. Oke, jadi space ini menggunakan 4 kuadran, dan masing-masing kuadran itu berbeda, ya, ada agresif, kompetitif, konservatif, dan defensif. Oke. Kemudian kita menggunakan analisis strategi BCG atau Boston Consulting Group. Nah, ini juga menggunakan analisis ya, ataupun ada beberapa tahapan. Kalau tadi SWOT itu menggunakan 4 step ya, apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang, apa ancaman. Kalau tadi space menggunakan kuadran ya, ada agresif, defensif. Kemudian kalau BCG di sini kita lihat dulu, dia menggunakan skala. Ya. Jadi skala ini dimaknai dengan gambar, ya, gambar. Jadi di BCG ini dia nggak menggunakan kuadran, tapi dia menggunakan gambar. Nah, ya, gambar. Tapi gambar ini punya makna. Kita lihat dulu. Pertama ada gambar bintang. Ya, dia mengukur kecepatan perusahaan ataupun bagaimana tingkat persaingan perusahaan melalui gambar ini tadi. Nah, kalau tadi kan gunakan skala ataupun kuadran. Kalau ini kita lihat pertama bintang. Kalau bintang ini tingkat pertumbuhan pasarnya cepat. Jadi kalau perusahaan udah di kategori bintang, tingkat pertumbuhan pasarnya itu cepat. Pangsa pasarnya tinggi. Ini perusahaan ini udah skala perkembangannya udah tinggi, ya. Dia udah maju perusahaan. Kondisi perusahaan ini mudah mendapatkan dana tunai. Berarti dia udah publish sih ya, perusahaan ini udah masuk ke kategori terbuka, perusahaan terbuka, karena dia udah bisa membuka ataupun mengumumkan bahwasanya ini perusahaan kami udah TBK, Kak. Investor bisa berinvestasi ke perusahaan ini. Nah, dia udah di kategori bintang. Jadi kalau perusahaan dari kategori bintang, tingkat pertumbuhannya itu udah cepat, ya. Oke, biasanya ini perusahaan yang terdaftar di IDX atau sudah terbuka, udah publish laporan keuangannya. Kemudian ada gambar sapi perah. Ini tingkat pertumbuhannya terbatas, pangsa pasarnya tinggi, tapi investasi sulit. Kondisinya ini sulit untuk melakukan ekspansi. Ya, tingkat pertumbuhannya juga terbatas, tapi pangsa pasarnya tinggi. Oke, kemudian ada gambar anjing di sini, pertumbuhan pasarnya lambat, pangsa pasarnya juga rendah, terus ini investasi juga nggak layak diinvestasikan dan harus divestasi. Berarti ini perusahaan bakal bangkrut. Ya, bakal bangkrut karena harus divestasi. Ingat, kalau divestasi itu kan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk bisa berkembang. Ya, udah lambat perkembangannya, bakal tutup ini perusahaan. Karena dia pun nggak bisa melakukan pertumbuhan pasar, meningkatkan pertumbuhan pasarnya lambat. Oke. Kemudian ada tanda tanya, dia pertumbuhan pasarnya cepat, pangsa pasarnya rendah, masih rendah. Investasi di sini masih dipertimbangkan. Kondisi perusahaan, kebutuhan dana tunainya tinggi, tapi pendapatannya rendah. Ini yang pertama gambar bintang, mudahlah kita berikan contoh ya, perusahaan yang terdaftar di IDX. Kalau yang di sapi perah, ini perusahaan yang kira-kira bakal belum bangkrut ya, tapi mulai
mulai kesulitan ya, mulai kesulitan apakah karena dia nggak bisa berinovasi, apakah perusahaan tidak punya teknologi yang canggih. Contohnya apa di sini? Kalau sapi perah, Ibu kasih contoh yang simpel aja ya, kayak produk rumah tangga yang kita pakai. Sampo, dulu sampo merek Emeron terkenal di zaman Ibu ya. Sekarang kita mengenal itu Dove, Pantene, Sunsilk. Ya, merek Emeron itu ada, masih ada produknya dijual di supermarket, tapi pelan-pelan udah nggak dikenal masyarakat. Hanya beberapa orang aja yang kenal. Jadi pertumbuhan pasarnya itu terbatas. Dia punya pangsa pasar banyak, karena dia kebutuhan rumah tangga tinggi pangsa pasarnya. Tapi kita di konsumennya mulai lupa ya, karena dia tidak melakukan inovasi secara terus-menerus, apakah dalam hal kemasan, iklan. Ekspansinya agak sulit karena dia kurang inovasi ya. Dia punya produknya di sana di swalayan, tapi kurang dikenal masyarakat. Nah, kalau di kategori gambar anjing ini, kira-kira ini perusahaan bakal bangkrut, ya, bakal tutup, harus divestasi. Nah, kemudian yang tanda tanya, ini cepat pertumbuhannya, tapi pangsa pasarnya rendah. Nah, dia masih mencari konsumen. Biasanya ini perusahaan baru muncul ini, ya, baru muncul, dia udah tumbuh ya, tapi masih mencari pangsa pasar. Ya, kita bisa pertimbangkan lah apakah melakukan investasi ke perusahaan itu atau tidak. Oke, ini tadi contoh ya. Kalau dibuat dalam kurva perkenalan ini, tanda tanya ini masih di tahap step awal, ya, masih baru tumbuh, baru muncul. Nah, bintang ini di atas gambar question mark ya, tanda tanya. Nah, tapi dia mulai naik ke atas. Nah, kita lihat ya, bintang tadi gimana? Sebentar ya. Nah, bintang. Nah, ini berkembang dia. Nah, biasanya perusahaan yang udah maju lah, udah publish. Sapi perah ini. Ini bakal, dia udah dewasa. Perusahaan ini tumbuh dewasa, tapi bakal turun ini. Ya, matriksnya. Dia naik, tapi mau turun. Posisinya bakal jatuh kalau dia nggak bisa melakukan ekspansi ataupun menumbuhkan dan meningkatkan pasarnya. Dia udah posisi di atas, tapi bakal turun kalau dia nggak bisa melakukan inovasi. Nah, di gambar anjing ini udah turun deh, bakal bangkrut. Kalau ini mau dia usaha pun udah posisinya jatuh kurvanya, seperti itu ya. Jadi Ibu minta kalian sampai menunggu jam 9.40 diskusikan kira-kira ya, ambil satu produk. Sepertinya Ibu belum pernah ya minta kalian kerjakan tugas pilih satu produk atau pakai perusahaan yang udah ada aja ya, pakai perusahaan yang udah ada yang udah kalian kerjakan di tugas-tugas sebelumnya. Pilih produk mana yang kira-kira dia udah masuk tahap perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Misalnya Bu, kami perusahaan perbankan Bu, dia udah maju Bu, misalnya Bank BCA, dia semua produk yang dikeluarkannya itu udah tahap dewasa, maksudnya udah dikenal masyarakat lah. Tapi coba kalian cari, apakah dia punya produk, misalnya produk simpanan, produk atau lagi deposito bunga tinggi. Nah itu baru muncul Bu, baru diluncurkan oleh Bank BCA. Nah itu bisa masuk tahap pengenalan. Nah, misalnya dia Bu punya produk kredit usaha, nah, tapi udah lama itu digemari banyak konsumen, banyak nasabah. Nah itu udah masuk tahap dewasa. Gimana yang star Bu, yang bintang? Yang bintang ini dia masih merintis. Nah masih mulai merintis, tapi udah banyak peminatnya. Dia udah ada, tapi masih bakal dilakukan inovasi lagi. Misalnya produk tabungan Bu, ini bakal ada inovasi. Kenapa? Sekarang udah ada tabungan khusus pelajar, anak sekolah, ada tabungan khusus pekerja. Nah, itu udah ada sebelumnya, tapi mereka tetap lakukan inovasi terkait produk itu. Nah, kalau yang di sapi, gambar sapi, mereka udah punya produk lama, ya, dan udah punya nasabah tetapnya, tapi kemungkinan inovasi itu nggak ada. Ya, kemungkinan melakukan inovasi itu tidak ada.
Karena selama 10 tahun produk tabungan itu tetap aja ditawarkan dengan biaya administrasi sekian contoh. Nah, tahap penurunan kira-kira produk mana yang udah ditutup oleh Bank BCA, yang udah nggak dipakai lagi, nggak berlaku lagi produknya di Bank BCA, contoh itu. Jadi fokus ke perusahaan yang udah kalian kerjakan, pilih satu perusahaan aja, dan kalian rumuskan mana kira-kira yang masuk ke siklus hidup keempat ini ya, gambar keempat ini. Dan berikan reason alasannya. Ini ada contoh ya, Astra. Di sini contohnya Mega Pro, dia posisi yang bagus, ya. Dia posisi gambar bintang. Nah, sangat baik karena jumlah pelanggan dan pangsa pasarnya tinggi. Kemudian yang posisi sapi, kereta merek Tiger. Ya, pertumbuhannya pesat, pangsa pasarnya tinggi. Nah, berarti di sini dia udah punya konsumen tetap ya, merek Tiger. Nah, kalau Mega Pro ini dia akan naik lagi ya, bakal bertumbuh lagi. Kalau Tiger ini udah memang di posisi paling tinggi, posisi stagnan paling tinggi. Kalau nggak inovasi bakal turun. Kemudian yang baru muncul apa? Vario. Ini di tahun 2015 ya. Di tahun 2015 Ibu buat matriksnya. Kalau Vario ini dia udah punya pangsa pasar, dia baru muncul dan ada pangsa pasar tapi belum banyak ya. Pangsa pasar belum banyak, dia baru muncul. Baru diperkenalkan lah merek Vario ini. Dan yang ketiga ada Mega Pro. Mega Pro ini punya nilai pasar saham yang rendah, jadi bakal turun. Bakal turun ini produksi kereta Mega Pro karena konsumennya menurun juga. Nah, ini Ibu nggak fokus ke matriks perencanaan strategi ya. Ini Ibu nggak fokus ke matriks perencanaan strategi. Nah, teknik analisis untuk mengevaluasi strategi ini enggak, karena kita menggunakan scoring ya. Untuk QSPM ini menggunakan scoring. Jadi nggak fokus ke sana. Dan satu lagi coba kalian rumuskan analisis SWOT-nya. Ibu sepertinya belum ada minta tugas pilihan strategi kan? Belum ada. Jadi coba kalian rumuskan tadi dengan gambar BCG, kemudian rumuskan dengan SWOT. SWOT apa space saja ya? SWOT kan belum ya, belum Ibu bahas secara detail atau space. Jadi yang kalian udah susun agresif, kompetitif, konservatif, di mana agresif ada integrasi ke belakang, ke depan. Kalian buat matriksnya 4 kuadran seperti ini. Kan udah Ibu minta kemarin kerjakan tugas ya di pertemuan sebelum UTS terkait susun strategi integrasi ke depan, ke belakang, pengembangan pasar. Kalian buat dikumpulkan strategi itu di dalam satu matriks ya, dalam bentuk kuadran seperti ini. Nah, nanti dari kuadran ini bisa kita bandingkan dengan gambar Boston Consulting Group ini tadi, matriks gambar ini. Kerjakan di ini juga bisa ya. Ibu nanti minta langsung presentasi, Ibu pilih. Jadi kalian bisa kerjakan di Microsoft Word atau PowerPoint, bebas ya, nggak usah tulis tangan lah, karena nanti Ibu minta langsung share screen. Ibu pilih. Jadi kerjakan di Word atau PowerPoint bebas. Ya, seperti itu. Coba didiskusikan mengenai produk menggunakan gambar BCG dan buat matrix space. Nah, itu jadi manfaatkan waktu sampai 9.40. Nanti setelah kawan kelompok 1 presentasi, Ibu bakal pilih acak siapa yang bakal mempresentasikan analisis space-nya dan BCG tadi dalam bentuk gambar BCG. Oke? Baiklah, untuk itu silahkan didiskusikan, dikerjakan. Ibu tutup dulu ya recording untuk materi hari ini. Kita jumpa pukul 9.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.